Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember 2022, kita bersekutu di dalam firman Tuhan. Kita bersekutu di dalam Roh Kudus. Saat ini saya akan sampaikan satu pelajaran firman Tuhan yang begitu penting, yaitu tentang Natal besar akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di akhir zaman itu akan ada satu peristiwa besar yang dahulu dinubuatkan oleh kitab-kitab suci. Sejak kitab Nabi Mika, kemudian kelahiran Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahkan itu merupakan satu roh nubuat untuk terjadinya peristiwa besar di akhir zaman. Yang itu nanti ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudaraku, Natal besar di akhir zaman itu adalah ketika nanti gereja Tuhan itu berhasil melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna dan kemudian langsung diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, jadi pekerjaan kita sekarang ini adalah menggenapi kesaksian Yesus Kristus yang merupakan roh nubuat. Jadi kesaksian Yesus, kesaksian kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu juga merupakan satu roh nubuat. Apa yang akan kita kerjakan saat ini untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci? Di dalam kitab Nabi Mika, kemudian di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kalau Natal sekarang ini, kita jangan sekedar mengenang masa lalu, bahwa 2000 tahun yang lalu itu Tuhan penebus dosa kita sudah dilahirkan. Nah, di akhir zaman ini akan ada penyempurnaan dari apa yang difirmankan Tuhan Yesus Kristus, yaitu lahirnya badannya Tuhan Yesus Kristus. Jadi pekerjaan kita sekarang ini adalah menggenapi kesaksian Yesus Kristus yang merupakan roh nubuat. Apa yang kita kerjakan, saudaraku? Membentuk jemaat-jemaat sempurna yang pada akhirnya akan harpaso. Harpaso itu bahasa yang sudah kita kenal, itu rapture. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu selain merupakan pokok keselamatan, merupakan pokok anggur, pokok keselamatan kita, kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu juga merupakan roh nubuat. Jadi itu masih merupakan satu nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, dan ini zaman kita semua, bahwa di akhir zaman ini akan ada perlambang besar di langit. Seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang melahirkan anak yang langsung harpaso. Ini dahulu ketika Yesus lahir oleh Maria, saudaraku, itu merupakan satu nubuat dari peristiwa besar di akhir zaman, di mana nanti akan ada orang-orang sempurna. Bukan karena kehebatan dia sendiri, tetapi orang-orang sempurna ini adalah orang-orang yang sempurna karena korban Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, karena penebusan Tuhan Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, jadi Natal di akhir zaman, Natal besar di akhir zaman, itu ketika nanti gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa itu bisa melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna. Ini Natal akhir zaman, saudaraku. Jemaat-jemaat yang nanti bisa langsung harpaso, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Ini mengenai bahwa kehidupan Yesus itu merupakan roh nubuat, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10 dibacakan, Pak Tito. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia,
Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya, kesaksian Yesus yang dilahirkan oleh Maria 2000 tahun yang lalu itu merupakan satu roh nubuat yang kemudian di akhir zaman akan terjadi lagi. Saudaraku, terjadinya di mana? Ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, ketika tubuhnya Tuhan Yesus Kristus itu jadi sempurna. Saudaraku, ini mengenai tubuh yang maha besar. Berulang kali sudah saya sampaikan, kalau tubuh kecil seorang wanita melahirkan bayi, itu yang lahir terlebih dahulu itu kepalanya yang muncul pertama itu, saudaraku. Kemudian beberapa saat kemudian badannya, organ-organ lainnya, kemudian secara sempurna semua lahir. Saudaraku, demikian pula di dalam kelahiran tubuh yang maha besar, saudaraku, ini yang lahir pertama adalah kepalanya, kepala gereja. Kemudian yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini adalah tubuhnya yang sempurna, orang-orang yang bisa diangkat dan harpaso. Saudaraku, ini bukan pekerjaan ringan, membentuk jemaat-jemaat yang sempurna, yang tidak lagi terikat dengan keinginan-keinginan buruk, dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis. Saudaraku, dengan tipu muslihat, bahkan dengan berbagai macam hawa nafsu dunia. Ini bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus bersungguh-sungguh. Ini zaman sudah mendekati zaman akhir, saudaraku. Sebentar lagi kita masuk tahun 2023. Kemudian tahun-tahun selanjutnya itu bukan satu tahun yang mudah, tetapi itu satu tahun yang penuh dengan kesulitan. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal rencana Tuhan, di dalam kitab Wahyu ini, di dalam arah kekristenan akhir zaman ini, mereka akan diselamatkan, mereka akan mendapatkan pemeliharaan seperti bangsa Israel. Ketika tulah-tulah itu terjadi, saudaraku, maka bangsa Israel berada di satu tanah yang namanya Goshen. Demikian pula orang-orang yang mengenal rencana Tuhan, mengenal arah kekristenan akhir zaman, mereka akan diselamatkan dari berbagai macam tulah, dari berbagai macam bencana yang melanda bumi, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam musibah-musibah. Orang-orang yang mengenal rencana Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, pengajaran kitab Wahyu, kegerakan kitab Wahyu, ini merupakan puncak arah kekristenan akhir zaman. Jadi kalau ada orang yang menyepelekan, kitab Wahyu itu terlalu susah difahami, aduh, nggak usah kita baca-baca kitab Wahyu. Saudaraku, sudah ketahui kitab Wahyu itu merupakan arah di mana kekristenan akhir zaman itu akan dibawa kepada tujuan hakiki, yaitu kesempurnaan, di mana manusia dikembalikan lagi kepada citra ilahi, sehingga layak untuk harpaso, layak untuk reja, layak untuk diangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kesaksian Yesus 2000 tahun yang lalu itu merupakan roh nubuat dari apa yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu seorang anak laki-laki yang akan dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk tercapainya hal tersebut, untuk tergenapinya jemaat-jemaat yang sempurna, yang bisa mengendalikan tubuh, jiwa, rohnya, oleh karena pimpinan Roh Kudus tentunya, dan oleh karena kekuatan korban Kristus tentunya, saudaraku. Untuk kita bisa mencapai ke sana, saudaraku, kita juga membutuhkan, saudaraku, memerlukan munculnya penuntun. Seperti 2000 tahun yang lalu, untuk menemukan bayi Yesus, itu kita membutuhkan, orang Majus itu membutuhkan penuntun. Penuntunnya adalah bintang. Nah, saudaraku, sekarang saat ini, pada tahun-tahun ini, saudaraku, kita adalah menghadapi tahun-tahun terakhir di mana kita menantikan munculnya hamba-hamba Tuhan.
hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka disebut sebagai hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Berkarakter bintang, berkarakter buruh, dan berkarakter malaikat. Saudaraku, ini yang pertama. Saudara, kita harus menantikan, kita sedang menantikan munculnya hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang, yang bisa menunjukkan saudara, jemaat-jemaat semua ini kepada kesempurnaan. Bukan hanya kepada hal-hal yang enak-enak saja. Oh, yang penting jadi orang Kristen itu kan bertobat, nanti diberkati, dan diberkati. Saudaraku, di akhir zaman ini ada proyek yang luar biasa. Proyeknya Tuhan Yesus Kristus, bukan proyek saya, saudaraku. Proyeknya Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa jemaat-jemaat itu sempurna dan bisa diangkat dan harpaso. Ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu, saudaraku, saat-saat ini merupakan saat-saat penantian munculnya hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Sekali lagi saya tegaskan, bintang itu karakternya apa, saudaraku? Kalau kitab Nabi Daniel katakan bintang itu menjadi petunjuk bagi orang banyak kepada jalan kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang yang kekal selamanya. Itu Daniel 12 ayat 3. Kemudian saudaraku, di dalam Injil Matius, bintang itu menuntun orang Majus kepada tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, yang disebut sebagai petujuh bintang yang akan menuntun jemaat-jemaat di akhir zaman itu kepada arah hidup yang luar biasa. Mereka nggak mati, saudaraku. Saudara, orang-orang yang harpaso itu orang-orang yang tidak mati sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi. Tentunya ini adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak mati juga, karena mereka harus memberi contoh. Jadi, saudaraku, sebagai hamba Tuhan yang banyak kelemahan juga, saudaraku, setiap saat, setiap waktu kami bergumul, dan hamba-hamba Tuhan lain juga tentunya begitu. Sebagai seorang hamba biasa, saudaraku, kadang juga memiliki penyakit yang harus diperangi, dan kita harus tampil sebagai pemenang. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, ketika kita berada di jalan, kita berada di mana saja, senantiasa kita itu dirongrong oleh kuasa kegelapan. Tetapi kita harus tampil sebagai pemenang. Sampai nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, kita didapati masih hidup dan rohani kita itu mencapai kadar yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita sedang menantikan munculnya hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Seperti apa hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang itu, saudaraku? Karakter bintang itu dia bisa menjadi petunjuk kepada banyak orang. Kitab Daniel katakan seperti itu. Jadi bukan petunjuk 5 orang. Kalau petunjuk 5 orang itu belum bintang, saudaraku. Kalau bintang itu dia bisa menjadi petunjuk ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia. Seperti kalau saudara melihat bintang, itu menjadi petunjuk yang menunjukkan arah barat, menunjukkan arah selatan. Itu bintang. Bahkan dicontohkan seperti bintang yang menuntun orang Majus kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman selain harus berkarakter bintang, dia juga harus berkarakter guru. Berkarakter guru itu apa, saudaraku? Bisa menyatakan kekuatan Tuhan, membawa kekuatan Tuhan, menggentarkan orang-orang yang berbuat dosa untuk bertobat dari dosa-dosanya. Itu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Itu ketujuh bintang hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk membawa jemaat-jemaat itu harpaso, itu karakternya seperti halilintar, seperti guru. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya dia juga memiliki karakter malaikat. Karakter malaikat itu gimana, saudaraku? Saudara yang dikasih Tuhan, malaikat itu bekerjanya secara diam-diam, saudaraku, tetapi menimbulkan kekuatan yang besar, luar biasa.
Sudah yang dikasih Tuhan, seperti pernah saya saksikan, suatu ketika saya dalam kondisi sangat minim, ya saudaraku, pada saat itu mobil pun saya belum punya, saudaraku. Di depan rumah saya, di teras saya itu ada mendadak, saudaraku, ada orang tua yang seperti saya lihat itu sakit, tidak bisa berjalan, saudaraku. Kemudian saya datangi bapak tua tersebut. Bapak ini dari mana? Rumahnya di mana? Diam saja, saudaraku. Dia seperti, maaf ya, sudah seperti mau meninggal dunia, seperti itu, saudaraku. Kemudian saya masuk, saya siapkan segala sesuatu, kemudian saya berikan uang yang ada di saku saya itu semuanya kepada dia. Saudaraku, sambil saya bilang, Bapak ke tempat yang paling dekat, karena saya kan tinggal di Jogja ya, itu ada tempat yang kalau malam masih jualan itu namanya angkringan. Saya suruh biar bisa makan atau beli makanan yang membuat badannya bisa sehat. Jadi saya memberi, kemudian ketika saya mau masuk, saya mau memberi sesuatu lagi, saudaraku. Bapak yang kelihatan tua sudah tidak bisa berjalan, bahkan memang saya lihat dari dekat itu dia itu sudah tidak berdaya, itu mendadak hilang, saudaraku. Nah, saudaraku, setelah itu beberapa saat kemudian, saudaraku, kuasa Tuhan dan berkat Tuhan itu dinyatakan. Pelayanan mulai terbuka, saudaraku. Tempat yang ditempati oleh bapak itu tidur glongsor sampai mau meninggal dunia itu, saudaraku, itu kemudian tidak terlalu lama kemudian ada isinya mobil, saudaraku. Luar biasa ya, mobil itu bukan sesuatu yang yang istimewa kalau bagi saya. Itu sesuatu perlengkapan saja dari Tuhan supaya saya bisa melayani. Kalau saya melayani keluar kota dan lain sebagainya, itu kan perlu armada, saudaraku. Nah, Tuhan cukupi dengan lawatan malaikat. Jadi lawatan malaikat itu seperti itu. Kadang, saudaraku, ya seperti malaikat yang menemui Abram dan Sarah. Lawatan malaikat itu seperti itu, saudaraku, seperti malaikat yang melawat Lot juga, di mana Lot kemudian bisa diselamatkan, tetapi istri Lot tidak bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi karakter malaikat seperti itu. Hamba Tuhan di akhir zaman itu juga harus memiliki karakter malaikat. Artinya, saudaraku, bisa menyatakan kekuatan mujizat Allah. Banyak orang, saudaraku, kalau saya screenshot lewat WA saya, itu yang minta didoakan, Pak Pendeta sakit ini, saudaraku. Kalau saya screenshot gitu banyak sekali, disembuhkan Tuhan. Tidak perlu saya jamah dengan saya datangi satu persatu, karena yang minta doa itu banyak. Ada dari Indonesia, ada dari Jakarta, dari Medan, dari Papua, bahkan ada dari luar negeri, saudaraku. Kalau saya harus datang satu persatu, saudaraku, itu susah. Tetapi lewat lawatan malaikat, lewat lawatan imam besar, hal ini bisa terjadi dan disembuhkan. Tidak hanya orang di Indonesia, bukan hanya masalah sakit penyakit, saudaraku, masalah-masalah lain bahkan yang berkaitan dengan alam raya, saudaraku. Ketika di suatu tempat ada badai besar, saya diminta untuk berdoa untuk menghentikan, saudaraku. Ya, saya ini hamba Tuhan kecil, saya bisanya berdoa, dan ketika badai itu dihentikan Tuhan, saudaraku, saya hanya bisa berkata, Tuhan, ini justru bukan aku, Tuhan, ini tangan-Mu yang bekerja. Nggak ada lagi unsur yang saya bisa sombongkan dalam diri saya, saudaraku, seperti itu. Jadi karakter malaikat itu, saudaraku, bisa memberikan lawatan mujizat kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saudara yang mengikuti kegerakan Kitab Wahyu ini, saya yakin kalau saudara mengikuti dengan cermat, dengan baik, dengan hati yang tulus, tidak karena ingin mencobai dan lain sebagainya, sudah akan dilawat mujizat yang luar biasa lewat pengajaran kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi yang pertama, kita ini sekarang sedang
menantikan munculnya hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang, yang berkarakter guru, dan berkarakter malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat di seluruh penjuru bumi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini sedang bersungguh-sungguh untuk membentuk jemaat yang begitu sempurna di dalam penguasaan tubuh, jiwa, rohnya, sehingga nanti itu layak harpaso. Jadi sekarang itu saudara harus mengenali diri. Masihkah sekarang ini saudara omonganmu itu kotor? Saudara, kalau omonganmu itu kotor, saudara sedikit-sedikit menghina, sedikit-sedikit keluar fitnahan, saudaraku, masih keluar kata-kata kotor, saudaraku, nanti ketika harpaso itu saudara tidak akan bisa. Salah satu ciri orang yang minim bahkan diungsikan atau feogo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 itu, mereka cirinya itu di dalam mulut mereka tidak ada dusta, saudaraku. Jadi mulai sekarang belajar mengendalikan mulutmu supaya mulutmu ini betul-betul disucikan oleh Tuhan. Jangan untuk memfitnah, jangan untuk menghina, jangan untuk melakukan umpatan-umpatan, hujatan-hujatan, cacian makian. Karena orang yang sedemikian betul-betul belum akan bisa untuk harpaso. Jadi kita sedang belajar sungguh-sungguh. Kita sedang bergiat membangun jemaat yang nanti itu sempurna di dalam penguasaan tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga layak harpaso. Jadi saudara, kita harus mawas diri semuanya. Pertama, ciri dari orang yang menguasai dirinya itu dia bisa menguasai mulutnya. Kalau mulutnya itu masih kotor, yakin deh saudaraku, nggak bakal bener orang itu, saudaraku. Jadi jaga mulutmu. Siapapun mengaku petinggi-petinggi rohaniwan yang luar biasa, kalau mulutnya itu kotor, penuh hujatan, penuh cacian, saudaraku, itu kosong. Jadi tanda dari orang-orang yang terbentuk menjadi jemaat yang baik, jemaat yang layak nanti harpaso, itu adalah orang yang bisa menguasai mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga jemaat yang nanti layak untuk harpaso, layak untuk reca, itu bukan sembarang orang Kristen. Di dalam satu gedung besar, misalkan saudaraku, itu ada ribuan jemaat misalnya, itu tidak semuanya nanti itu harpaso atau reca, sebagian saja. Jadi saudara itu harus berlomba. Bahkan jangankan kok satu gedung besar, di satu rumah tangga, kalau Tuhan Yesus katakan pada malam itu ada 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa dan yang satu ditinggalkan. Saudaraku, ini orang yang sangat dekat. Satu tempat tidur itu bisa anak sama papanya, bisa suami istri. Ini orang yang sangat dekat. Jadi jangankan kok satu gereja, satu tempat tidur, saudaraku, bisa beda. Saudaraku, jadi kita harus betul-betul menguasai tubuh, jiwa, roh kita. Bahkan usahakan memang di dalam satu keluarga itu, kalau bisa rohaninya itu seimbang. Biar nanti kalau diungsikan, ya diungsikan semuanya bareng-bareng gitu, saudaraku. Jangan nanti yang satu papanya harpaso, kemudian mamanya diungsikan, anaknya tertinggal, saudaraku, ya repot juga, saudaraku. Jangan seperti itu. Kalau bisa usahakan seimbang di dalam keluarga itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku, kita sekarang ini sedang membentuk jemaat yang nanti diharapkan begitu sempurna di dalam penguasaan tubuh, jiwa, rohnya, yang ditandai dengan mulut yang tidak kotor, mulut yang tidak ada hujatan, mulut yang begitu bisa mengatakan kebenaran. Apa yang diucapkan oleh mulutnya itu kebenaran. Seperti kemarin di dalam pesan singkat Natal, saya tadi malam di dalam Natal internal tim IRMC itu saya sampaikan, kalau orang itu melakukan sesuatu yang baik dan benar, itu hasilnya, buahnya itu berkat. Tetapi kalau seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, mendidik orang kepada hal-hal yang nggak benar, saudaraku,
nggak bisa mendatangkan berkat, saudaraku. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus belajar mengendalikan mulut, saudaraku. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang nanti harpaso itu juga orang-orang yang bisa lepas dari gaya tarik dan hawa nafsu bumi, saudaraku. Jadi hawa nafsu bumi ini begitu menambat banyak manusia ya, keinginan, percabulan, hawa nafsu, saudaraku, iri, dengki dan lain sebagainya, itu begitu mengikat manusia. Nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk kaya, saudaraku. Nah, ketika harpaso ini terjadi, saudaraku, ya saudara sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen boleh kaya, saudaraku, harta boleh melimpah, saudaraku. Tapi ketika itu nanti terjadi, oleh seizin Tuhan itu akan saudara tinggalkan, dan itu saudara akan diubahkan dalam tubuh yang luar biasa, tubuh kemuliaan. Harpaso itu mengubahkan saudara menjadi tubuh kemuliaan, karena pada saat setelah harpaso itu firman Tuhan digenapi. Pada saat itu, tidak tahukah engkau bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah engkau bahwa pada saat itu orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Sekali lagi, tanpa saudara harpaso, tanpa saudara diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, saudara itu nggak akan bisa menghakimi malaikat. Padahal itu tertulis di dalam kitab kita, dituliskan oleh Rasul Paulus, kita akan menghakimi bumi, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Itu kalau saudara tidak harpaso, nggak akan bisa. Oleh karena itu ada peristiwa harpaso yang terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku. Jadi untuk bisa terangkat, bisa rapture itu perlu latihan, saudaraku. Kalau saudara naik pesawat saja ya, saudaraku, misalkan ketinggian 500 kaki, itu masih telinganya masih enak ya, saudaraku. Kemudian semakin naik lagi, itu ada perbedaan tekanan. Kalau tidak terbiasa ya, memang nggak enak juga ya, saudaraku. Apalagi kalau di dalam pesawat itu tidak ada sistem yang membuat oksigen itu memiliki tekanan yang normal, itu bisa hancur kita di ketinggian 32.000 kaki, saudaraku. Jadi untuk bisa diangkat loh, saudaraku, diangkat saudara itu nanti rapture. Tingginya lebih tinggi mana dari pesawat? Oh, lebih tinggi lagi, saudaraku. Nah, untuk memiliki gaya hidup yang sedemikian, saudara itu harus biasa lepas dari berbagai macam keinginan hawa nafsu dunia. Saudara akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kalau bukan tubuh kemuliaan, itu nggak bisa. Saudara tanpa pesawat itu nggak bisa terbang 32.000 kaki, itu hampir berapa itu? 10 km di atas bumi kita ini, 10 km. Mungkin gendang telinga saudara itu pecah kalau tanpa pesawat. Banyak pembuluh-pembuluh darah yang pecah, saudaraku. Nah, kita itu nanti harpaso itu, saudaraku, diubahkan dalam tubuh kemuliaan sehingga kita layak mengatasi awan-awan, kita layak mengatasi pesawat-pesawat itu. Kita bisa menghakimi para raja di bumi, kita bisa menghakimi para malaikat karena kita harpaso. Jadi saudara, harpaso itu betul-betul ada, rapture pengangkatan itu betul-betul ada. Tetapi saudara harus, syaratnya tadi, terbentuk di dalam tubuh, jiwa maupun roh saudara. Saudara memiliki karakter yang layak, saudara memiliki satu kebiasaan ilahi. Saudaraku, kita akan membaca ini tentang yang pertama tadi, yang dimana kita saat ini merupakan saat-saat penantian, dimana kita menantikan tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang disebut berkarakter bintang. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20 dibacakan Pak Tito. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Amin. Saudaraku, ini Natal di akhir zaman, saudaraku. Ini Natal akbar, ini Natal besar di akhir zaman. Itu petunjuknya 7 bintang. Kalau Natal 2000 tahun yang lalu lahirnya kepala gereja Tuhan Yesus Kristus, itu petunjuknya bintang Bethlehem. Nah, Natal di akhir zaman itu juga Natal besar.
yang akan melahirkan jemaat-jemaat sempurna. Ini yang memberi petunjuk, dia adalah 7 bintang, hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Tadi sudah saya sebut karakter bintang itu seperti apa, tadi sudah saya terangkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita sedang menanti-nantikan hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Saya yakin hamba-hamba Tuhan ini sekarang sudah ada, saudaraku. Cuma mungkin belum waktunya untuk digenggam dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 ini. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Nah, untuk bersatu ini, saudaraku, hamba Tuhan yang ngetop, saudaraku, itu harus rendah hati loh, saudaraku. Misalkan saya ini orang ngetop, saudaraku, pengajarannya luar biasa. Ini misal pengikut saya ratusan ribu, kemudian saya disuruh bersatu dengan hamba Tuhan pendeta lain yang jemaatnya juga ratusan ribu. Itu kadang ada rasa gengsi. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan, jangan memiliki rasa gengsi untuk disatukan para bintang-bintangnya Tuhan. Kalau saudara ngetop, saudara tenar, apalagi yang saudara katakan untuk kebenaran, saudara itu harus ada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Jangan saling meninggikan diri, jangan tidak mau disatukan. Dan saudara harus mengenal arah kekristenan akhir zaman ini, karena saudara dipakai oleh Tuhan, saudara dilantik oleh Tuhan itu untuk menjadi bintang Tuhan, menjadi penunjuk tentang kekristenan di akhir zaman. Ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 1. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi pemimpin-pemimpin jemaat di akhir zaman, di mana jemaatnya itu nanti akan harpaso, itu pemimpinnya seperti bintang, menjadi petunjuk ribuan orang, ratusan ribu, jutaan orang. Bukan lilin. Kalau lilin itu penerang ya 2, 3, 4 orang, saudaraku. Tetapi ini penerang jutaan orang, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang berkarakter bintang ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhannya seperti bintang, kemudian jemaatnya itu seperti ke-7 kaki dian. Nah, saudara, saya beritahu, kalau hamba Tuhan nanti gagal meninggikan diri, tidak mau disatukan di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika kitab Wahyu pasal 12 itu digenapi, mereka akan tertinggal. Kalau tertinggal, mereka kemudian jadi apa, saudaraku? Bisa jadi 2 saksi itu, 2 saksi surgawi. Mereka adalah kedua pohon zaitun, dan jemaatnya mereka adalah kedua kaki dian. Saudara, jadi ini erat sekali nanti dengan kaitannya dengan munculnya 2 saksi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ngetop itu, saudaraku, yang dipakai oleh Tuhan benar-benar mulutnya itu menunjukkan orang kepada kebenaran, itu harus mau disatukan. Kalau sampai dia gagal menggenapi rencana Tuhan, maka dia akan tertinggal menjadi laksana 2 saksi itu. Saudaraku, mereka gagal menjadi bintang, akhirnya berubah menjadi mereka adalah kedua pohon zaitun, dan mereka adalah kedua kaki dian. Jemaat yang tertinggal itu seperti kedua kaki dian. Kalau sudah baca dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 11 itu, saudaraku, jadi jemaat-jemaat yang tertinggal itu mereka seperti kedua kaki dian saja, tetapi di sini ke-7 jemaat itu digambarkan sebagai ke-7 kaki dian emas. Saudara, kita akan lanjut. Kalau 2000 tahun yang lalu itu merupakan roh nubuat, kehidupan Tuhan Yesus, kesaksian Yesus, kesaksian hidup Tuhan Yesus dari lahir sampai disalib, itu merupakan roh nubuat, saudaraku. Nah, nubuat apa yang akan terjadi di akhir zaman? Dahulu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Person melahirkan person dulu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, ini gereja Tuhan yang akan melahirkan sesuatu yang luar biasa, yaitu jemaat-jemaat yang sempurna. Jemaat-jemaat yang sempurna itu diperoleh dari mana? Itu dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini erat kaitannya juga memang
Ini badannya Tuhan, makanya erat. Dia bisa sempurna karena Tuhan Yesus sudah mendahului sempurna. Saudaraku, dia bisa terangkat karena Tuhan Yesus sudah mendahului terangkat. Jadi dia disempurnakan oleh kasih kemurahan Tuhan. Sudah kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dulu. Pak Tito bacakan. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, di sini dulu. Maka tampaklah suatu tanda. Tanda di sini dalam bahasa aslinya semeion, ya, itu artinya perlambang. Jadi ini perlambang. Kalau dulu person melahirkan person, Maria melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman ini gereja Tuhan akan melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna. Jangan seperti Nikodemus. Saudaraku, Nikodemus itu pakar, saudaraku, guru orang Yahudi, profesornya orang Yahudi, tetapi mereka nggak tahu tentang hal kelahiran seperti yang dituliskan di Wahyu pasal 12, yang dipikir kalau lahir itu sesuatu yang keluar dari rahim. Sehingga Nikodemus ngomong sama Tuhan Yesus, bagaimana aku ini sudah tua masuk lagi ke rahim ibumu? Terus Tuhan katakan, Nikodemus, Nikodemus, kamu itu loh guru besarnya orang Yahudi, tapi nggak ngerti dengan bahasa rohani. Bahasanya begitu, kurang lebih, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 ini satu Simeon, satu bahasa rohani. Ini bukan orang melahirkan orang, saudaraku, tetapi saudaraku, gereja akhir zaman yang akan melahirkan orang-orang sempurna. Yuk dibacakan. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ayat yang kedua dulu. Oh iya. Ya, cukup dulu. Jadi ini berulang kali saya tekankan, saudaraku. Seorang perempuan berselubungkan matahari ini kalau secara fisik nggak akan pernah ada, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini nggak pernah ada. Jadi tanda di Wahyu pasal 12 ini merupakan sesuatu Simeon, merupakan bahasa rohani, bahasa kias, bahasa perlambang. Saudaraku, Nikodemus diajak ngomong seperti itu nggak paham. Tuhan ngomong, Nikodemus, Nikodemus, kamu itu guru besarnya bangsa Yahudi, kamu tidak memahami bahasa rohani. Sudah, jangan seperti Nikodemus mengulangi kebodohan Nikodemus. Jadi menafsirkan Wahyu pasal 12 ini person melahirkan person, nggak bisa. Saudaraku, ini adalah bahasa rohani. Siapa nanti yang dilahirkan itu, saudaraku? Bukan orang-orang yang dilahirkan dari rahim seorang wanita, tetapi ini adalah orang-orang yang dilahirkan dari rahim gereja Tuhan. Orang-orang sempurna yang diangkat di akhir zaman. Yang membimbing siapa? 7 bintang tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo diteruskan Pak Tito. Ayat yang kedua. Ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Langsung ayat yang kelima, perhatikan baik-baik, ini ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima ini bukan makna letterleks, ini makna Simeon. Itu artinya satu makna perlambang yang harus dijabarkan. Saudaraku, kalau makna letterleks nanti orang akan terjebak kepada kebodohannya Nikodemus, di mana Nikodemus itu nggak paham, bagaimana mungkin Tuhan, aku ini sudah tua tetapi kok mau masuk ke rahim ibu lagi. Nikodemus, Nikodemus, kamu itu guru besarnya bangsa Yahudi, tapi kamu tidak mengerti bahasa rohani, tidak mengerti Simeon, satu perlambang. Jadi ini kelahiran oleh karena saudaraku, Kristus. Saudaraku, maka ia melahirkan, ini bahasa aslinya disebut eteken, ya saudaraku, melahirkan itu, eteken itu bisa berarti menghasilkan. Jadi gereja di akhir zaman itu akan menghasilkan. Kemudian seorang anak, ini di dalam bahasa aslinya disebut uion. Ini
bisa juga seorang anak, diterjemahkan secara letterleknya seperti itu, tetapi bisa juga diartikan ini pengikut-pengikut. Jadi gereja di akhir zaman ini akan menghasilkan pengikut-pengikut, kemudian laki-laki, ini di bahasa aslinya di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 ini disebut arsen. Ini karakter laki-laki, ya saudaraku, karakter laki-laki. Kemudian yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Jadi ini harpazo, ketika nanti betul-betul terjadi pengangkatan pada orang-orang yang mencapai level rohani ruang maha kudus. Jadi kalau selama ini kita dengar tentang ayo kita jadi mempelai, saudaraku, saya beritahu saudara, di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang harpazo, yang diangkat, saudaraku, orang-orang yang sempurna oleh karena kemurahan Tuhan, orang-orang yang nanti akan dipercaya oleh Tuhan untuk menghakimi bumi, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan nanti menghakimi malaikat-malaikat seperti tertulis di dalam firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 Pak Tito, nah ini yang diungsikan, tadi yang harpazo ya, jadi ada beberapa. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi ini level kedua dari cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman. Kalau level pertama tadi harpazo, ruang maha kudus itu harpazo. Kemudian orang-orang yang mencapai level kedua atau level rohani ruang kudus itu mereka diungsikan atau veogo. Nah, orang yang veogo ini syaratnya di Wahyu pasal 14 ayat yang kelima saja, di sana dikatakan dan di mulutnya tidak ada cela, mereka tidak berdusta. Saudaraku, jadi seperti itu ya saudaraku. Kemudian cara harpazo saya terangkan lagi, dibacakan Pak Tito, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi ini yang diungsikan, ini bukan yang harpazo ya. Yang harpazo itu level pertama, level orang-orang yang mencapai ruang maha kudus. Kemudian yang level kedua yang mencapai ruang kudus itu diungsikan masih di bumi ya saudaraku, ini masih di bumi. Dan lamanya Alkitab katakan 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau disebut juga sebagai 1260 hari. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya ini adalah orang-orang yang mencapai level rohani ruang kudus. Mereka itu diungsikan. Jadi ada yang harpazo, itu yang berkarakter sempurna. Orang-orang yang diangkat, yang harpazo, yang repja itu orang-orang sempurna. Jadi ini sebagian kecil dari kekristenan. Kemudian ada yang lebih luas lagi, ini yang diungsikan, saudaraku, dan diungsikannya di mana bahasa aslinya disebut eremos, padang-padang yang sunyi. Ini di suatu tempat, masih di bumi. Saya pernah diperlihatkan oleh Tuhan dalam satu penglihatan, tempat itu begitu indah dan luar biasa. Caranya seperti apa itu pengungsian, saudaraku? Nah, saudara jangan repot-repot. Wah, nanti kita ngungsi, ayo bikin pesawat terbang yang besar, saudaraku. Nanti ada proyek pembikinan pesawat terbang nanti, saudara. Jadi, ayo kita nanti caranya itu mengungsi itu kita harus jual-jual aset, kita harus pergi naik ke gunung-gunung. Jangan, saudara, tidak seperti itu. Ayo cara mengungsi, wah, saudaraku, macam-macam lah, saudaraku. Nah, saudara, cara mengungsi di akhir zaman itu dengan kekuatan Tuhan supaya adil. Saudaraku, seperti Filipus ketika selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia itu dipindahkan dari Gaza ke Asdod, Hus gitu, saudaraku. Seperti Elia yang balapan dengan Raja Ahab,
dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Itu proses pengungsian itu seperti itu, dipindahkan. Kalau yang harpaso itu bukan dipindahkan ya, sudah dibawa kepada Allah dan ketatannya. Di dalam bahasa lain sering saya katakan, mereka direkrut menjadi pasukan Tuhan, menjadi penggenap firman apa yang dikatakan oleh Yudas, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Seperti wasiat Nabi Musa sebelum wafat, dia juga mengatakan Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Saudaraku, dua kesaksian dari ayat itu luar biasa, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi orang-orang yang harpaso itu orang-orang yang direkrut menjadi pasukan pelaksana, eksekutor dari penghakiman, dari apa yang disuratkan Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, itu makanya ada harpaso, makanya ada repce. Sudah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sebab kalau dalam tubuh yang masih penuh cacat celah itu, saudara nggak akan bisa menghakimi malaikat, saudara nggak akan bisa menghakimi para raja di bumi, malah diketawain saudara. Jadi perlu ada repce, perlu ada harpaso. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu untuk pelaksana dari penghukuman Tuhan, pelaksana dari penghakiman yang nanti ditulis itu di dalam Wahyu pasal yang ke-15, Wahyu pasal yang ke-16, itu bentuk penghakiman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya terangkan lagi ini tentang yang mengungsi ya, kembali kepada yang mengungsi. Yang mengungsi itu masih di bumi, waktunya 1260 hari atau selama bumi dilanda masa antikris. Di sana ngapain saudaraku? Di sana disempurnakan seperti kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-35 itu, padang gurun akan bergirang dan lain sebagainya itu. Saudaraku, di sana disempurnakan sehingga nanti di Wahyu pasal 19 itu terjadilah perjamuan malam kawin anak domba. Saudaraku, dan mereka diangkat dari padang gurun itu kemudian dilukiskan oleh Salomo sebagai siapakah dia yang muncul dari padang gurun bagaikan itu, saudaraku, itu ada tertulis seperti itu. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ini mengenai mereka yang diungsikan. Diungsikannya jadi sekali lagi bukan dengan cara ayo kita bikin pesawat yang besar, nanti ada hamba Tuhan punya proyek bikin pesawat nanti saudaraku. Ayo kita nanti mengungsi itu caranya begini, bikin pesawat 3 tingkat lah biar kayak Bastrano. Saudaraku, nanti saya sudah misalnya saya kemudian ngajak saudara bikin pesawat 3 tingkat, wah keren saudaraku, bisa. Tetapi bukan seperti itu. Pengungsian itu berjalan secara adil, dipindahkan oleh kuasa Tuhan ya, seperti tadi seperti Elia ketika balapan dengan Raja Ahab, kemudian juga seperti yang sudah saya kisahkan tadi saudaraku, Filipus yang membaptis Sida-sida dari Ethiopia. Jadi pengungsian itu bersifat adil dengan kekuatan Tuhan. Jadi nanti yang gendut, yang kurus itu bisa mengungsi bersamaan. Saudaraku, yang tua, yang muda. Nah, kalau pengungsiannya tidak adil ya nanti yang tua nanti kalah cepat, saudaraku. Jadi seperti itu yang diungsikan. Kemudian ada satu lagi, saudaraku, memang di dalam tingkatan rohani itu orang-orang yang seizin Tuhan itu akan tertinggal. Mereka dikatakan sebagai keturunan yang lain dari perempuan itu, saudaraku. Jadi ini berita Natal akhir zaman ya, saudaraku. Saudara itu bukan sekedar mengenang, tapi saudara nanti akan menjadi pelaku. Entah saudara itu akan menjadi pelaku yang pertama, level pertama, orang-orang yang harpaso itu. Entah saudara itu menjadi orang-orang yang memiliki level rohani yang kedua, orang-orang yang diungsikan dengan cara yang dahsyat seperti Filipus itu, saudaraku. Atau mungkin saudara karena teledor, saudara tidak bisa menguasai mulut, saudara tidak bisa menguasai tubuh, jiwa, roh, masih terlalu terikat dengan dunia, saudara menjadi
orang-orang yang tertinggal. Itu dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 digambarkan sebagai keturunan yang lain. Kalau di Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan 2 mereka disebut sebagai pelataran bait suci yang tidak diukur, yang diizinkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Saudaraku, ayat terakhir ini ayat mengenai orang-orang yang tertinggal ya. Wahyu ayat yang ke-17, ayat terakhir ini. Pak Tito bacakan Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, tetapi kadar rohani mereka, saudaraku, belum mencapai ruang kudus. Kadar rohani mereka belum mencapai ruang Maha Kudus, terpaksa tertinggal. Mereka orang Kristen tetapi masih terikat dengan hawa nafsu. Mereka percaya Yesus tetapi terikat dengan keinginan dunia, pikirannya terlalu duniawi. Saudaraku, itulah orang-orang yang nanti pasti tertinggal. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ini berita Natal di akhir zaman ya saudaraku. Natal kita tidak sekedar mengenang kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi Natal itu adalah, saudaraku, ketika nanti terjadi kelahiran besar di akhir zaman, kelahiran akbar di akhir zaman, ketika jemaat-jemaat nanti, ketika gereja Tuhan nanti berhasil melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna, yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.